Perkenalkan, nama saya Weni dengan NPM 2411019 dari kelas 5 MNMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Rizky, NIM 2062134. Saya berada di kelas 5 MNMB, kelompok 10. Nama saya Feby dengan NPM 2041241. Saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester pengantar Etika dan Kemasyarakatan CSR PT Samsung Electronics Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, yaitu pendahuluan atau bagaimana proyek ini dibuat adalah dengan adanya sektor industri, bagian proses dari pembangunan perekonomian yang akan membawa perubahan di kehidupan masyarakat. Sektor industri menggerakkan perekonomian negara karena bisa memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat dan nilai tambah besar, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan masyarakat pengangguran. Maka dari itu, setiap perusahaan harus menyetorkan CSR. Apa sih CSR tersebut? CSR merupakan tanggung jawab sosial di dunia nyata. CSR singkatan dari Corporate Social Responsibility, atau dengan konsep tersebut, organisasi atau perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, lingkungan, dan komunitas mengenai semua aspek operasional perusahaan, misalnya mengenai masalah-masalah yang terjadi yang akhirnya berdampak bagi lingkungan. Di bagian landasan teori, kita akan mengerti bagaimana pengertian etika bisnis. Etika pada teori Yunani kuno yaitu yang berarti etikos, yang artinya dia timbul dari kebiasaan. Menurut Wahyu Ostaria 2006 adalah filsafat yang mempelajari kualitas atau nilai. Etika juga berisi analisis dan penerapan konsep seperti baik, buruk, benar, salah, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip normal yang membedakan yang baik dan buruk menurut Bekum. Etika merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia mendukung individu untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian ada beberapa landasan teori tentang CSR. Menurut Mandura, bisnis adalah suatu organisasi yang diciptakan untuk membuat dan menghasilkan produk dan jasa kepada pelanggan. Setiap bisnis akan mengadakan transaksi dengan orang-orang. Dengan pengertian di atas, disimpulkan, bisnis adalah sebuah rangkaian kegiatan yang menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada, yang bisa dilakukan baik secara individu ataupun kelompok, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan cara menciptakan barang dan jasa. Program CSR merupakan aspek ekonomi menurut Halal dan Sharma. Aspek ekonomi dari Corporate Social Responsibility terdiri dari dampak sosial, kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Aspek ini sering disalahartikan menjadi masalah keuangan dari perusahaan, tetapi adanya aspek ini membuat bagaimana perusahaan dapat bermanfaat bagi ekonomi, sosial, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya. Berikut adalah penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode. Pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka dan studi kepustakaan yang berisikan teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini kami melakukan perkajian teori dan konsep yang akan digunakan berdasarkan literatur yang terkait dengan topik yang tersedia. Pada penelitian ini, kajian pustaka berguna sebagai hal yang membangun teori dan konsep yang mendasar studi dan dalam penelitian. Selain itu, kajian pustaka merupakan pendekatan penelitian yang dengan tujuan utamanya untuk bisa mengembangkan aspek teoritis atau aspek manfaat praktis. Penelitian ini deskriptif yang berfokus pada penjelasan sistematif tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program, yaitu dengan CR dari Samsung Electronics Indonesia. Selanjutnya itu bab 4, yaitu pembahasan. Nah, Samsung ini merupakan salah satu perusahaan perangkat elektronik terkemuka di dunia. Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Seiring berjalannya waktu, Samsung berekspansi ke dunia elektronik, konstruksi, dan pembuatan kapal. Samsung ini aktif di media sosial seperti Facebook. Di Facebook, Samsung memiliki halaman resmi untuk pelanggan. Lalu yang kedua, di Twitter, Samsung juga memiliki akun resmi di Twitter.
Di sana ia berbagi berita terkini, pembaruan produk, dan merespon pertanyaan dari pelanggan. Lalu yang ketiga ada dari Instagram. Samsung membagikan foto-foto produk yang menarik, video dan konten kreatif lainnya di Instagram. Lalu yang keempat ada YouTube. Samsung memiliki channel YouTube resmi yang menyediakan video-video, tutorial, dan kampanye, serta di sana terdapat ulasan produk yang bisa dilihat dari kolom komentar. Lalu Samsung juga memiliki marketplace, seperti yang pertama ada Samsung Online Store. Jadi pelanggan bisa membeli produk Samsung di situs web Samsung resmi. Lalu yang kedua, marketplace online lain. Selain memiliki website sendiri, Samsung juga menjual produknya melalui e-commerce yang lain. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran 4P dari Samsung. Yang pertama ada dari produk. Samsung menawarkan berbagai macam produk dalam berbagai kategori. Yang pertama ada perangkat seluler seperti Samsung Galaxy, tablet, aksesoris handphone, dan lain-lain. Lalu ada peralatan rumah tangga, yaitu seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain-lain. Televisi Samsung, dan lain-lain. Lalu ada dari komputer dan teknologi informasi seperti laptop, printer, monitor, dan lain-lain. Lalu ada dari memori atau penyimpanan, yaitu dengan SSD portable, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke price, yaitu Samsung menggunakan dua penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan persaingan. Jadi Samsung menggunakan penetapan harga yang kompetitif. Lalu yang kedua, kebijakan harga skimming. Jadi contohnya pada saat Samsung meluncurkan produk baru dengan fitur yang lebih baru, mereka akan memberikan harga yang sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Nah, di sisi lain ketika perusahaan lain meluncurkan produk baru dengan fitur yang sama atau lebih baik, Samsung akan menurunkan harga dan menghindari kehilangan pangsa pasar akibat debut dari pesaingnya. Lalu selanjutnya ada dari place, yaitu Samsung menjual produknya ke pengecer dan penyedia layanan. Nah, dari strategi ini hanya dealer yang akan bertanggung jawab atas penjualan korporat. Selanjutnya dengan promosi. Promosi adalah bagian terpenting dalam satu penawaran produk di perusahaan. Nah, Samsung menggunakan periklanan sebagai bentuk promosi yang bisa melibatkan calon pembeli dan memposisikan merek. Samsung menggunakan surat kabar dan media digital untuk mempromosikan produk mereka. Samsung juga memanfaatkan banyak pengikut dari selebriti, sehingga Samsung mengundang banyak selebriti untuk bekerja sama menjadi duta merek dan mempromosikan produknya. Selain dari promosi Samsung yang besar-besaran melalui media sosial, pemasaran digital, dan iklan online, produk Samsung juga terkenal akan kualitas produk dan pengalaman dan konsumen yang menggunakan produknya. Selanjutnya ada di program CSR. Samsung telah berhasil membuat perubahan untuk hidup yang lebih baik dengan dibuktikan dari adanya terdapat 80 SMK sudah bergabung dengan program pendidikan dari Samsung dan menerima kurikulum vokasi khusus. Lalu terdapat 100 sekolah lainnya telah fokus beradaptasi konsep digitalisasi sekolah dari Samsung. Lalu yang ketiga ada 30.000 siswa per tahun sudah mengadaptasi dengan digitalisasi sekolah dan telah mendapatkan manfaat dari program pendidikan yang diberikan Samsung. Lalu yang terakhir ada 50.000 guru atau lebih telah bersama-sama memasuki era baru pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari program CSR-nya Samsung. Yang pertama dengan Samsung Innovation Campus atau SIC. SIC ini adalah program pendidikan yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa agar bisa beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi mengenai materi coding dan programming agar bisa membiasakan diri menghadapi tantangan dan bersaing di era industri 4.0. Lalu SIC ini sudah menjangkau 17 sekolah, 530 siswa dan 40 guru dan akan terus bertambah ke depannya. Lalu yang kedua juga ada program Samsung Smart Learning Class yang merupakan proses belajar yang interaktif, inovatif, menyenangkan, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Samsung melengkapi pembelajaran di sekolah dengan memberikan fasilitas pembelajaran dan memberikan guru pelatihan dari teknologi. Lalu yang ketiga ada dari program relawan karyawan adalah program yang dibuat dari Samsung untuk karyawannya agar berperan aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan ilmu dan keahlian karyawannya dimanapun mereka berada. Ada program donor darah, Samsung One Week, dan Samsung Global Volunteering Month.
Lalu selanjutnya ada Samsung Care, yaitu program yang dibuat Samsung dalam mendukung korban bencana alam. Nah, Samsung Care ini sudah dimulai sejak 2006 dengan memberikan donasi seperti merenovasi bangunan dan rehabilitasi akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendirian posko dengan layanan cuci gratis, perbaikan alat elektronik, pusat telekomunikasi, sarana informasi dan hiburan, fasilitas edukasi, serta dapur umum. Selanjutnya adalah Samsung Tech Institute, yaitu program ini sudah dimulai dari 2013 dan sejak 2017 mulai diperluas melalui berbagai program. Nah, program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetisi siswa mengenai perbaikan elektronik. Pada program ini sudah lebih dari 70 sekolah yang sudah bergabung. Jelaskan pendapat saudara ketika pelanggaran kode etik dilakukan perusahaan, masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai faktor lingkungan sosial. Yang pertama itu ada faktor-faktor apa saja di lingkungan sosial yang dapat menciptakan kritik dalam kegiatan bisnis. Manajer pemasaran wajib mengetahui lingkungan sekitar jika ingin melakukan pemasaran. Nichols DKK telah membagi beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada lingkungan pemasaran, yaitu yang pertama faktor global, yaitu perubahan global yang sangatlah dramatis. Ini merupakan suatu proses internet yang dimana bisnis ini dapat menjangkau seberapa banyak pelanggan di dunia dengan gampang dan melakukan percakapan antar konsumen mengenai barang serta jasa yang diinginkan. Yang kedua, faktor teknologi, yaitu perubahan yang paling penting dalam pertumbuhan basis mendata konsumen. Yang ketiga, faktor sosiokultural, yaitu terdapat beberapa tren sosial yang harus dimonitor oleh para pemasar agar untuk dapat tetap mempertahankan hubungan antar pelanggan. Yang keempat, faktor kompetitif, yaitu para pemasar memperhatikan lingkungan kompetitif yang dinamis. Kelima, faktor ekonomi, yaitu di mana pemasar wajib memperhatikan lingkungan ekonominya. Apakah perusahaan sudah menerapkan Green Human Resource Management dengan baik? Jelaskan. Kami sangat amat percaya kalau tidak hanya komunitas saja yang mudah dalam mendapatkan informasi secara online, tetapi investasi sektor swasta pada infrastruktur ICT juga pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki lingkungan bisnis ICT serta investasi. Bisnis ICT ini mengharapkan akan bertumbuh pesat di atas 30%-nya per tahun. Kebijakan Samsung untuk mendorong ramah lingkungan. Samsung mempunyai kebijakan manajemen hijau yang mendukung untuk menghormati alam dan berkontribusi bagian kesejahteraan manusia dan lingkungan. Samsung memimpin peran untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dengan memperkenalkan dan melakukannya di lingkungan keamanan dan kesehatan. Perusahaan-perusahaan salah satunya yaitu Samsung juga termasuk. Mereka mengembangkan serta memperbarui praktik GHRM, yang dimana GHRM ini merupakan pendekatan yang mencakup praktik sumber daya manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan dalam organisasi. Yang C, program yang telah diterapkan pada CSR dan bagaimana perusahaan menanggapi kritik terhadap kegiatan bisnis tersebut. CSR merupakan tanggung jawab pada bidang sosial dari perusahaan yang secara pasti berdampak positif dan pada ruang lingkup kepedulian yang terdiri dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar perusahaan. Hal ini adalah upaya yang berkaitan penting untuk mewujudkan tujuan dari pengembangan berkelanjutan antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan Samsung di Indonesia telah melaksanakan beberapa program CSR di berbagai bidang seperti bidang pendidikan dan relawan sampai dapat memperoleh penghargaan Best CSR Award 2016 dengan diberikan oleh Kedutaan Besar di Korea Selatan. Yang D, 5 Key Question Stakeholder Management berikan penjelasan atas case di atas bagaimana manajer mengatasi masalah stakeholder menggunakan 5 Key Questions. Yang pertama itu ada stakeholder utama, yang dimana bagian ini mempunyai ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan, proyek maupun program, yang dimana mereka dapat disebut sebagai bagian dari pihak penentu yang paling utama di dalam aktivitas pengambilan suatu keputusan pada perusahaan. Contohnya tokoh masyarakat dan manajer publik. Yang kedua itu ada stakeholder pendukung atau sekunder. Ini bagian dari yang tidak ada hubungannya langsung dengan sebuah program kebijakan maupun proyek. Contohnya itu LSM, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan pengusaha.
Yang ketiga ada stakeholder kunci, yang dimana ini merupakan bagian dari sekelompok yang mempunyai wewenang resmi dalam pengambilan suatu keputusan, contohnya DPRD kabupaten, pemerintah kabupaten, serta dinas yang bertanggung jawab terhadap proyek-proyeknya. Jenis stakeholder di dalam dunia bisnis. Yang pertama, internal stakeholder merupakan bagian dari kelompok stakeholder yang ada dalam suatu bisnis yang berpengaruh langsung dari suatu hasil yang didapat dari bisnis yang dilaksanakan dalam perusahaan. Yang kedua, berikut terdapat beberapa penjelasan mengenai kategori stakeholder. Yang pertama, investor dan kreditur. Peran yang sangat penting dalam sebuah bisnis dikarenakan ini dapat membantu suatu keuangan di dalam perusahaan, dan di dalam setiap perusahaan sudah harus mempunyai kedua ini. Yang kedua, pegawai atau karyawan. Tanpa adanya sumber daya manusia, perusahaan tidak akan bisa beroperasi secara normal. Pegawai bisa disebut sebagai stakeholder dikarenakan pegawai mempunyai peran penting di dalam proses produksi. Ketiga, pemasok atau sumber daya. Pemasok dapat disebut dengan supplier yang dimana tugasnya itu menyediakan bahan-bahan yang akan diproduksi. Yang keempat, ada konsumen. Jika tidak ada konsumen, maka bisnis ini tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Konsumen ini sebagai stakeholder dikarenakan mempunyai peran penting dalam memperhatikan kehidupan dari sebuah perusahaan. Yang kelima, ada komunitas. Komunitas ini bisa masuk ke dalam stakeholder dikarenakan mempunyai sebuah kepentingan terhadap perusahaan dengan munculnya lapangan kerja, kesehatan, perkembangan yang pesat dalam ekonomi. Ini berdampak besar pada komunitas yang berada pada perusahaan agar dapat berjalan dengan normal. Maka sebuah perusahaan perlu membuat kegiatan yang melibatkan komunitas. Bab 5, penutupan. Perusahaan sekarang harus melaksanakan program CSR agar perusahaan bisa memberikan dampak positif dan manfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Faktor yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi atau mendasari dari program rumah belajar Samsung adalah bisa karena perusahaan sadar akan hal mengenai tanggung jawab dan kesinambungan lingkungan dan pengembangan masyarakat. Perusahaan Samsung akan memberikan bantuan bahwa mereka juga menjadi bagian dari pembangunan pendidikan di Indonesia. Perusahaan Samsung sudah memiliki keberhasilan yang dapat dibuktikan dari adanya penghargaan untuk Samsung yang diterima oleh perusahaan-perusahaan lain. Program CSR selanjutnya juga salah satunya adalah program rumah belajar memerlukan banyak dukungan-dukungan pada pihak-pihak yang terkait supaya mendapatkan kontribusi yang banyak dan di berbagai daerah Indonesia. Karena programnya mampu meningkatkan pada kualitas sumber daya manusia supaya dapat bersaing dengan dunia di era modern yang serba digital.